Halo sahabat ASN, bertemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, seperti yang telah kita ketahui bersama, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan materi terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023, Jungto PMK nomor 107 tahun 2024. Baik, di sini kita akan melanjutkan terkait dengan terakhir ada di poin nomor 55. Pada nomor 56, bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah atau non-pemerintah. 57. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 58. Standar biaya masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah standar biaya yang digunakan sebagai masukan atau input untuk menyusun rincian biaya dalam suatu keluaran. 59. Standar biaya keluaran yang selanjutnya disingkat SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan satu volume keluaran. 60. Standar struktur biaya yang selanjutnya disingkat SSB adalah batasan besaran atau persentase komposisi biaya dalam satu keluaran. 61. Non-aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut non-ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pegawai pada instansi pemerintah berdasarkan surat keputusan atau perjanjian kerja atau kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai dari APBN. 62. Rencana bisnis dan anggaran PLU yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu PLU. 63. Standar biaya keluaran umum yang selanjutnya disingkat SBKU adalah SBK yang berlaku untuk beberapa atau seluruh kementerian atau lembaga. Pada poin 62, kita mengetahui ada istilah yang namanya PLU. PLU di sini dalam artinya adalah Badan Layanan Umum. 64. Standar biaya keluaran khusus yang selanjutnya disingkat SBKK adalah SBK yang berlaku untuk satu kementerian atau lembaga. 65. Arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. 66. Perakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 67. Angka dasar adalah indikasi pagu perakiraan maju dari kegiatan-kegiatan yang berulang dan atau kegiatan-kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan pagu indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan. 68. Rencana strategis kementerian atau lembaga yang selanjutnya disingkat Renstra KL adalah dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk periode 5 tahun. 69.
Paku indikatif kementerian atau lembaga yang selanjutnya disebut paku indikatif KL adalah indikasi paku anggaran yang akan dialokasikan kepada kementerian atau lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan renja KL. 70. Paku anggaran kementerian atau lembaga yang selanjutnya disebut paku anggaran KL adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian atau lembaga untuk penyusunan RKA KL. 71. Kerangka anggaran jangka menengah yang selanjutnya disingkat KAJM adalah rencana APBN jangka menengah yang memuat kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal pemerintah. 72. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun. 73. Alokasi anggaran kementerian atau lembaga yang selanjutnya disebut alokasi anggaran KL adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian atau lembaga berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daftar isian pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 75. DIPA petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana, dan perkiraan penerimaan dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker. 76. Petunjuk operasional kegiatan yang selanjutnya disingkat POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. 77. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan. 78. Paku indikatif Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Paku indikatif BUN adalah indikasi dana yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan BUN. 79. Paku anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Paku anggaran BUN adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada BUN sebagai dasar penyusunan RKA BUN. 80. Alokasi anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut alokasi anggaran BUN adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan sebagai BUN berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 81. Kuasa pengguna anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada Satker dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau Satker di kementerian lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari PA BUN. 82. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran PA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN. 83. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program PA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. 84. Daftar hasil penelaahan rencana kerja dan anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DHP RKA BUN
adalah dokumen hasil penelaahan RKA PUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. Daftar isian pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA PUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA PUN. 86. Tunggaan adalah tagihan atas pekerjaan atau penugasan yang telah diselesaikan dan telah tersedia alokasi anggarannya tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan. 87. Surat penetapan pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran pada bagian anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat SPP BA PUN adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran pada BA PUN untuk suatu kegiatan. 88. Surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran yang selanjutnya disingkat SP Saba adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu kegiatan yang dilakukan pergeseran anggaran belanjanya dari BA PUN belanja lainnya ke BA KL. 89. Mitra pembantu pengguna anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Mitra PPA PUN adalah Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan bagian anggaran Bendahara Umum Negara selaku unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang bertugas sebagai mitra penganggaran PPA PUN. 90. Penyesuaian belanja negara adalah melakukan pengutamaan penggunaan anggaran yang disesuaikan secara otomatis atau automatic adjustment, realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, dan atau pergeseran anggaran antar program. Baik, mungkin sampai di situ dulu perjumpaan kita kali ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan melanjutkan pembacaan materi untuk materi-materi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.